Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, termasuk yang mengikuti ceramah melalui aplikasi Zoom. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah dengan segala rahmat dan anugerahnya yang kita terima dalam hidup kita sehari-hari. Semoga anugerah rizki, kesenangan, kegembiraan yang kita nikmati sehari-hari akan selalu menambah, mendorong kita untuk beribadah lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Satu hal yang ingin kita renungkan pagi ini adalah suatu kebiasaan kita orang mukmin ini banyak mengulang sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Kita orang mukmin ini alhamdulillah diberi Allah anugerah tidak bosan melakukan hal yang diulang-ulang terus gitu. Mari kita contohkan hadirin. Membaca Al-Fatihah itu berapa kali kita sehari itu? Adakah orang pernah bosan membaca Al-Fatihah? Adakah orang bosan mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya? Adakah orang bosan pergi sholat berjamaah ke masjid? 5 kali sehari semalam terus-menerus begitu? Bahkan kita mengharapkan mengantarkan kita pada perjalanan akhir hidup, selalu mengulang-ulang kembali apa yang kita kerjakan. Ini hadirin suatu anugerah yang patut kita syukuri. Allah Azza wa Jalla telah memberikan sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan, taladzun. Mengulang-ulang sesuatu yang kalau tidak karena anugerah dari Allah mungkin kita akan bosan. Ambil contoh hadirin, kalau kita membaca Quran, sudah berapa kali kita membaca Quran? Berulang terus. Tamat, khatam, ulang lagi. Khatam, ulang lagi. Padahal tak pernah ada barangkali karya manusia yang diulang-ulang orang membaca seperti itu. Rasanya mungkin kita tidak pernah ada yang khatam membaca buku biasa ya. Entah kalau buku yang diwajibkan di sekolah. Nah inilah hadirin yang ingin kita kemukakan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan dalam beribadah. Tidak hanya ibadah dalam arti mahdoh, ibadah yang telah diatur tata caranya dengan lengkap oleh Rasulullah SAW, tapi juga ibadah dalam arti umum, ibadah dalam arti aktivitas hidup kita sehari-hari. Maka apa yang kita lakukan secara berulang-ulang, secara sukarela, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, salat, zikir, doa, itulah yang disebut namanya dengan 3 istilah di dalam pengajaran fikih atau pelajaran ibadah ini. Pertama kita sebut itu namanya perbuatan-perbuatan sunnah. Perbuatan sunnah dalam arti kita kerjakan mendapat pahala, tidak kita kerjakan kita tidak berdosa. Itu disebut namanya sunnah. Yang kedua disebut namanya dengan perbuatan-perbuatan tatawwu. Salat tatawwu. Salat-salat yang dikerjakan tatawwu. Faman tatawwa'a fa huwa khairul lah. Faman tatawwa'a fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan perbuatan tatawwu', berulang-ulang ketaatan itu dia laksanakan, maka itu lebih baik bagi dia. Ya.
Jadi perbuatan kita sudah selesai sholat wajib. Kita tambah lagi dengan perbuatan sesudah atau sebelumnya. Itu disebut namanya sholat sunat. Atau disebut namanya sholat tatawwu'. Bahkan ada lagi satu istilah yang dipakai dalam Quran, ayat surat Bani Israel yang saya baca tadi. Disebut namanya dengan perbuatan nafilah, nawafil, tambahan. Jadi ibadah-ibadah yang sifatnya tambahan. Kalau kita mengerjakan sholat yang sifatnya tambahan, maka itu adalah dimaksudkan tentu saja dengan harapan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau andai kata kita mengerjakan sholat subuh misalnya, maka kita mengharapkan pahalanya itu sempurna kita peroleh. Kesempurnaan pahala sholat subuh itu bisa juga kita dapatkan dari mengerjakan berbagai sholat sunat yang mengiringi sholat subuh. Ada tadi tahiyatul masjid, ada sholat sunat subuh, ada nanti sholat wudhu yang kita kerjakan. Nah, itu seluruhnya adalah sholat nawafil, sholatun nafl, sholat yang dimaksudkan sebagai ibadah tambahan. Gunanya apa? Untuk selain mengharapkan pahala, untuk menyempurnakan kemungkinan ketika mengerjakan sholat wajib terdapat kekurangan. Ya. Jadi terdapat kekurangan itulah yang kita harus sempurnakan dengan mengerjakan sholat sunat. Di hari akhirat nanti yang pertama diperiksa adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat yang pertama diperiksa kita orang mukmin ini, salatnya bagaimana? Kalau salatnya baik, yang lain-lain itu ikut menjadi baik. Tentu saja kalau ruh, semangat atau spirit salat itu hidup di dalam kita jalankan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi kalau salatnya jelek, banyak kekurangan, maka yang lain-lain juga ikut-ikutan menjadi tidak baik di dalam pandangan Allah berdasarkan catatan amal kita di hari akhirat. Karena itulah kalau andai kata sholat wajib kita kurang, nanti Allah perintahkan pada malaikat, tolong periksa, coba diperiksa, adakah dia banyak mengerjakan sholat sunat. Andai kata dari pemeriksaan itu ternyata sholat sunatnya banyak, maka dicatatkanlah yang sunat tadi itu menyempurnakan sholat wajib yang dia kerjakan. Itulah inti satu hal hadirin. Mengerjakan sholat sunat itu adalah menutup berbagai kekurangan kita di dalam mengerjakan sholat wajib. Orang dulu mengatakan namanya penambal. Saya waktu kanak-kanak, sholat itu untuk menambal. Ibarat pakaiannya robek, itu ditambal. Nah kalau tambalannya itu untuk menutup, menambal yang robek, mestinya kain tambalannya juga harus lebih baik. Di sini mungkin sedikit koreksi untuk saya dan untuk kita hadirin. Mengerjakan sholat sunat itu mestinya tidak boleh kurang baiknya dibanding sholat wajib. Karena fungsinya itu adalah liyukammilan naqsal faraid, menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam sholat wajib. Karena nanti dia akan diperiksa di hari akhirat. Apalagi kalau sholat wajibnya itu terdapat kesalahan. Mungkin bacaannya tidak sempurna, tidak tepat, atau barangkali gerakan-gerakannya tidak bagus, tidak sempurna, atau barangkali tadi sholatnya tidak khusyuk. Sholat itu kan 3 komponennya. Pertama komponen bacaan, ya. Mulai dari Allahu Akbar sampai nanti salam, nanti lagi perbuatan sesudah salam, itu akan diperiksa. Yang kedua adalah komponen atau unsur
perbuatan. Itu akan diperiksa nanti. Dan yang ketiga adalah unsur hati. Khusyukkah kita sholat tadi atau tidak? Kalau andai kata terasa pikiran kita dalam sholat tadi kurang khusyuk, udah lebih baik kita kerjakan lagi sholat dalam arti sholat sunat, supaya sholat sunat tadi itu menutup kekurangan. Nah, dari segi inilah hadirin, saya berpendapat bahwa tata cara kita mengerjakan sholat sunat itu sama dengan sholat wajib. Karena kemungkinan kalau andai kata kita mengikuti pemahaman dalam fikih, ada saja pendapat, misalnya saya mengerjakan sholat sunat zuhur atau sholat sunat subuh. Ulama-ulama fikih itu membedakan. Ada yang perbuatan-perbuatan wajib, ada yang perbuatan sunat. Contohnya, membaca doa iftitah itu hukumnya sunat. Ya kan? Jadi kalau Allahu Akbar, saya langsung baca Al-Fatihah, menurut hukum fikih, ya tidak salah, itu perbuatan sunat. Tapi karena fungsi dari sholat yang kita kerjakan tadi itu adalah menyempurnakan sholat wajib, bagaimana mungkin sempurnanya sholat wajib dengan mengerjakan sholat sunat kalau sholat sunatnya sendiri tidak sempurna? Jadi kalau di Muhammadiyah mengerjakan sholat itu sama caranya kan, kecuali sholat-sholat tertentu yang oleh Nabi diatur. Misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan takbirnya ada takbir ziyadah. Misalnya sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya, karena sholat jenazah itu sebenarnya adalah doa. Jadi haruslah kita tetap mengusahakan sholat sunat itu juga sempurna. Kita ambil lagi contoh, membaca ayat sesudah Fatihah itu hukumnya sunat. Apakah kita membaca atau tidak? Mestinya kita membaca itu. Walaupun itu hukumnya menurut fikih sunat, tetapi kita baca dia. Karena yang kita harapkan adalah butir-butir catatan malaikat terhadap perbuatan sholat kita itu menyempurnakan, melipat gandakan pahala yang kita peroleh dari sholat wajib. Inilah hadirin fadilah dari kita mengerjakan perbuatan-perbuatan sunat. Begitu pula makna dari mengerjakan nawafil tadi itu. Misalnya terhadap saum Ramadan. Kita kan mengerjakan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan sudah kita kerjakan. Barangkali ketika mengerjakan puasa Ramadan tadi itu ada terdapat kekurangan-kekurangan. Nah, kemudian 6 hari setelah itu kita puasa Syawal. Ada lagi perbuatan saum tatawu atau saum yang sifatnya sunat adalah mengerjakan saum Senin Kamis dan mengerjakan berbagai ibadah tatawu lainnya. Jadi hadirin, menurut hemat saya, cara kita mengerjakan perbuatan-perbuatan sunat itu adalah hendaknya kita tetap menjaga kesempurnaannya, walaupun kita selalu mengatakan ini perbuatan sunat. Tidak dikerjakan pun juga kita tidak berdosa. Kalau kita kerjakan malah justru kita mendapatkan pahala. Hadirin, sekarang kita selalu berhadapan dengan perbuatan-perbuatan tatawu. Tatawu itu artinya berulang-ulang kita mengerjakan apa yang berdimensi ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita mengatakan bentuk ketaatan kita pada Allah apakah dengan ibadah yang sifatnya mahdhah ataukah bentuk ketaatan kita itu dalam bentuk yang umum. Nah, kalau yang mahdhah kita sudah contohkan tadi. Ketaatan kita dalam menjalankan ibadah salat sunat. Terutama sekali puncaknya itu adalah salat tahajud di malam hari. Boleh pilih waktunya. 1/2 malam, 2/3 malam atau ujung malam itu silakan. Sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita masing-masing.
Ya. Ada yang mengerjakan mengerjakan perbuatan tatawu'nya itu berupa puasa, saum. Ada juga berupa umrah. Ini kategorinya adalah perbuatan-perbuatan tatawu yang sifatnya mahdoh, diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga perbuatan tatawu, perbuatan-perbuatan itu yang sifatnya dirasakan manfaat faedahnya bagi orang lain. Mana ini yang mau kita sempurnakan ini? Tentu kita ingin mengerjakan kedua-duanya. Ada yang kita ingin mengerjakan dalam bingkai perbuatan tatawu dalam arti ibadah mahdoh, ada yang sifatnya perbuatan itu untuk orang banyak. Terkadang ada kecenderungan orang hanya mengejar yang untuk mahdoh saja. Agak abai atau kurang memperhatikan perbuatan-perbuatan yang berdimensi hablum minan nas. Nah, para ulama kita itu mengatakan tuh ya, al-muta'addi khairum minal qasir. Bagi kita yang kurang mempedulikan ibadah-ibadah sosial, tolonglah diingat, yang ibadah-ibadah sosial itu bisa lebih baik nilainya dibanding kalau kita semata-mata hanya merasakan ketaatan untuk kesempurnaan diri kita saja. Ya Pak. Itulah sebabnya berulang-ulang dalam Al-Quran itu soal amal soleh, soal sedekah, soal infak itu diulang-ulang. Supaya kita tidak hanya memburu amal yang sifatnya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kita upayakan amal yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ya. Jadi inilah hadirin, di dalam agama Islam kita selalu mencapai kesempurnaan itu tidak semata-mata hablum minallahnya, tetapi juga adalah hablum minan nasnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Jadi misalnya kita selalu diingatkan, segeralah kamu infakkan hartamu sebelum datang kematian. Infakkanlah hartamu karena pahalanya itu bisa sampai 700 kali lipat. Itu seruan-seruan ibadah yang sifatnya berdimensi hablum minan nas. Oleh karena itulah hadirin, kita juga berusaha menyempurnakan berbagai kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah yang sifatnya hablum minan nas. Ibadah-ibadah yang dalam Muhammadiyah disebut namanya ibadah umum. Ibadah umum itu apa? Kullu ma adzina lahu bihi syari'. Segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul kita mengerjakannya. Tidak perlu kita lihat dalilnya teliti satu persatu dari Quran dan Sunnah. Pokoknya ini umum. Bapak Ibu punya profesi. Profesi kita macam-macam. Ada yang insinyur, ada dokter, ada pengacara, ada akuntan, ada guru. Ini seluruhnya adalah profesi-profesi yang kalau kita niatkan sebagai taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, dia bernilai ibadah umum. Mudah-mudahan semuanya itu akan menyempurnakan berbagai kekurangan-kekurangan yang kita rasakan ketika kita menjalankan kewajiban agama yang sifatnya wajib kita melaksanakan. Kekurangan-kekurangan itu akan dilihat nanti di mana dalam catatan ternyata kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan ibadah sunat. Catatan yang ketiga mengenai soal ibadah tadi adalah, walaupun kita disuruh banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan sunat, perbuatan-perbuatan nawafil, atau disebut nanti tadi namanya tatawwu, maka kita harus tetap di dalam pola mengikuti sunnah Nabi. Kita tidak boleh melebihi apa yang ditentukan oleh Nabi kalau itu ibadahnya ibadah mahdoh. Dan kita
harus juga ukur-ukur diri kita. Jangan karena terlalu banyak yang kita inginkan sedangkan kekuatan fisik kita tidak memadai, takut nanti suatu ketika kita tidak bisa melanjutkan perbuatan itu. Saya sering menyatakan dalam pengajian ini, hadis Nabi mengatakan khairul amal madama wa imqalla. Amal yang terbaik adalah terus menerus kita lakukan meskipun itu kuantitasnya lebih sedikit daripada kita mengerjakan secara sporadis. Kita kerjakan dalam jumlah banyak tapi sewaktu-waktu. Salat sunat, dapalah asalkan rutin sudah kita kerjakan. Salat duha kita kerjakan 2 rakaat, 4 rakaat. Itu jauh lebih baik dibanding kita mengerjakan 8 rakaat tapi sekali 3 hari, sekali 4 hari. Itu pedomannya demikian gitu ya. Ya. Jadi haruslah kita mengusahakan agar kita itu mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi di dalam hadis Nabi dikatakan ada seorang perempuan yang mengerjakan ibadah itu supaya jangan ngantuk, supaya jangan jangan lemas, dia ikat badannya supaya jangan tetap berdiri dan sebagainya. Rasulullah tanya, ini ada apa? Ini supaya jangan ngantuk. Ya. Dia terlalu banyak mengerjakan ibadah yang sesungguhnya itu sudah di luar kemampuannya. Maka Rasulullah katakan, alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamillu Allah hatta tamillu wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawa ma sahibuhu alaihi. Hadis Bukhari Muslim mengatakan begitu. Jadi ukurlah kekuatan fisik, kemauan iradah kita itu. Jangan terlalu berlebihan pula. Kewajiban kalian itu kata Rasulullah itu adalah yang sesuai dengan kemampuan kalian. Alaikum bima tatiquna. Alaikum bima tutiquna. Hendaklah kalian kerjakan apa yang kalian sanggup melaksanakannya. Fa wallah, demi Allah, la yamillullahu la yamillullahu hatta tamillu. Ya. Jadi kita disuruh beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Karena yang diperlukan dalam ibadah itu adalah kita konsentrasi, kita merasakan sedang ada berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut namanya dengan perbuatan ihsan, ya. Nah, Allah belum akan berpaling dari kita sepanjang kita tuh belum berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, sebaik-baik perbuatan adalah yang dapat agama yang terbaik kata Rasulullah, wa kana ahabbuddin ilaihi, yang sebaik-baik agama itu adalah madawama sahibuhu alaihi. Adalah sesuatu yang terus-menerus dapat dikerjakan oleh orang yang melakukannya, daripada ibadah kita itu yang sifatnya sporadis gitu. Jadi demikian hadirin, saya ingin memberikan 3 catatan pagi ini tentang ibadah salat sunat, ibadah yang sifatnya ibadah sunat itu tadi. Pertama, kita sering melakukan ibadah yang sifatnya bukan ibadah wajib. Dan ini adalah sebuah kebiasaan, sebuah kelaziman yang kita kerjakan dalam hidup sehari-hari. Allah sudah menganugerahkan kita, mudah-mudahan sampai hari ini dan sampai nanti akhir hayat kita tidak bosan melakukannya. Itu yang pertama, Pak. Gunanya apa? Untuk menyempurnakan berbagai kekurangan ketika kita mengerjakan perbuatan yang sifatnya itu wajib. Ya kan? Seperti tadi itu, Pak. Untuk sholat ada sholat sunat. Untuk puasa ada puasa sunat. Untuk zakat ada nanti sedekah. Selalu akan ada cara bagi kita untuk menyempurnakan. Itu kesimpulan kita pertama.
Peliharalah itu dengan baik, mudah-mudahan pahalanya bisa berlipat ganda. Kesimpulan kita yang kedua adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan sunat itu adalah sesuai dengan kemampuan diri kita. Jangan kita bersifat berlebihan. Kita jaga terutama ibadah mahdoh, ibadah salat, ibadah yang sifatnya mahdoh, yang hablum minallah, yang aturannya ditetapkan secara sempurna dan rinci oleh Rasulullah, itu kita tetap selalu harus mengikuti sunnah Nabi. Tidak boleh kita melampaui apa yang ditentukan oleh Nabi. Saya ambil contoh Pak di sini, sebuah kejadian yang dulu sudah sering saya sampaikan, saya ulang kembali. Kata hadis dalam riwayat Bukhari Muslim dari Anas, 3 orang pemuda datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin bertanya kepada istri Rasulullah, dalam hal ini Aisyah, tentang ibadah Nabi yang orang banyak tidak tahu. Ibadah yang dikerjakan Nabi di rumah tangga beliau. Setelah diceritakan kepada mereka apa yang dikerjakan oleh Nabi, ka'annahum taqallu anha. Mereka menganggap kok seperti sedikit aja yang dikerjakan Nabi. Mereka bukan berarti meremehkan Nabi, tapi mereka mengukur dirinya sendiri. Jadi ka'annahum taqallu anha, seolah-olah mereka itu menganggap yang dikerjakan Nabi itu masih sedikit, karena mereka mengatakan begini fikirannya, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagaimana nanti kedudukan kita terhadap Nabi kalau kita kerjakan hanya sama dengan Nabi? Nabi sudah diampuni dosa-dosanya, sedangkan kita tidak ada yang menjamin. Jadi pikiran mereka ingin melebihi dari apa yang dikerjakan Nabi. Nabi sudah diampuni dosanya, kita tidak ada yang menjamin. Karena itu di depan istri Rasulullah yaitu Aisyah radhiyallahu anha, seorang di antaranya mengatakan gini, amma ana fa usolli al-laila abada. Kalau Nabi tadi ada tidur, ada sholat, ini enggak, saya akan sholat sepanjang malam. Pemuda yang kedua mengatakan wa qala al-akhar wa ana asumud dara wala uftir. Yang kedua, saya akan selalu puasa di siang hari, biarlah saya tidak pernah berbuka, artinya tidak pernah saya meninggalkan puasa di siang hari. Nah, ini yang ketiga lebih gawat lagi. Wa qala al-akhar, pemuda yang ketiga mengatakan wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Saya akan i'tizal, saya akan menjauhi perempuan. Biarlah saya tidak akan kawin untuk selama-lamanya. Karena kalau kawin nanti terganggu ibadah saya, kira-kira begitu. Maka mungkin ketiga anak muda itu ditemui oleh Nabi di masjid, maka Rasulullah bertanya pada mereka. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Apakah kepergok oleh Nabi ketiganya masih berada di rumah ataukah nanti ketiganya berada di masjid? Rasulullah bertanya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian kemarin yang mengatakan begini-begini kepada istri saya di rumah? Kira-kira begitu ya. Rasulullah sudah tahu apa yang mereka ucapkan, tapi Nabi, kalian ngomong apa kemarin? Ama wallah, ketahui oleh kalian, demi Allah, inni la akhsyakum lillah, saya ini orang paling takut kepada Allah, wa atqakum, saya ini orang paling takwa pada Allah dibanding kalian, wa atqakum lahu, saya ini paling bertakwa pada Allah. Akan tetapi saya ini, kata Rasulullah, asumu wa uftiru, saya ini siang hari berpuasa, kadang-kadang juga berbuka, wa usolli wa arqad ya. Saya malam hari salat, tapi juga saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya mengawini perempuan. Nabi memberikan peringatan.
Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa di antara kalian yang tidak menyukai cara yang saya lakukan, dia belum termasuk dalam kelompok umatku. Jadi ada teguran Nabi hadirin yang sangat keras. Meskipun niat kita itu adalah mau ingin mencapai tingkat kesempurnaan yang maksimal, yang paling tinggi, tapi tetap harus sunnah Nabi kita pikirkan. Jangan kita meninggalkan itu. Pokok pikiran mengikuti sunnah Nabi itu harus menjadi salah satu patokan dari kita. Karena itu kesimpulan kita yang kedua, mengerjakan segala perbuatan-perbuatan ibadah yang sifatnya sunat, terutama yang terkait tadi dengan ibadah mahdhah, haruslah mengikuti koridor sunnah Nabi SAW. Kesimpulan yang ketiga, walaupun kita disuruh untuk banyak berbuat ibadah tambahan, namanya tatawwu, nawafil, atau namanya ibadah-ibadah sunat, namun ukurlah kemampuan diri kita. Jangan kita berlebihan sewaktu-waktu, tapi nanti pada saat lain kita sudah tidak sanggup lagi mengerjakannya, karena kita terlalu berlebihan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik kita sehari-hari. Demikian hadirin 3 hal yang dapat saya simpulkan dari kajian kita pagi ini. Terima kasih. Ada yang